Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Hadirin sekalian, mari kita mengingat kenangan 76 tahun yang lalu saat Ibu Pertiwi dipenuhi oleh lautan air mata sukacita bangsa Indonesia yang sorak-menyorak bahagia, sorak-menyorak gembira atas berakhirnya penderitaan bangsa Indonesia dari ketertindasan para penjajah. Seruan merdeka bergelora di langit-langit Ibu Pertiwi. Namun, kita harus mengingat bahwa bertahun-tahun sebelumnya ada sosok para pahlawan yang berani bercucuran darah, mengorbankan nyawanya demi seruan merdeka yang kita gelorakan dari 76 tahun yang lalu hingga hari ini. Para pemuda-pemudi bangsa saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia memiliki semangat merdeka yang tidak habis-habisnya. Semangatnya yang berapi-api tidak berhenti berkobar sedetik pun, walau diterpa hujan dan diterpa badai peluru para penjajah. Begitu luar biasanya peran pemuda dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemuda, satu kata namun sangat berarti. Di masa penjajahan saja para penjajah dibuat kotar-katir saat mendengar para pemuda bangsa Indonesia bersatu untuk melawan. Tak gentar jiwanya, tak gentar langkahnya hanya karena serangan para peluru. Ujung bambu yang diruncingkan pun dijadikan alat pembela diri. Disatukan oleh sumpah pemuda, demi apa? Demi mengangkat derajat bangsa, demi dikibarkannya sang merah putih, dan demi diserukannya merdeka oleh bangsa Indonesia. Sekali lagi, begitu luar biasanya para pemuda. Bung Karno pernah mengatakan, 1000 orang tua bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Selain itu, Kapten Patimura juga pernah berkata, Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Dan satu lagi dari Bung Karno yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Berikan aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Begitu luar biasanya seorang pemuda dari kacamata seorang Soekarno dan seorang Patimura. Namun, apakah kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia sudah yakin bahwa pemuda sebagai penerus bangsa Indonesia saat ini sudah layak untuk disebut sebagai Tuan Patimura Muda? Atau sudah layakkah pemuda-pemudi saat ini kita sebut sebagai sang pengguncang atau sang pengubah dunia? Baiklah, apresiasi sebesar-besarnya untuk para pemuda dan pemudi yang telah membawa dan membesarkan nama Indonesia dalam prestasi di cakrawala kacamata dunia. Membanggakan dan suatu kehormatan besar bagi bangsa ini memiliki mereka. Namun, mari kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Mari tanyakan, banyakkah atau masih banyakkah para pemuda Indonesia yang tidak layak kita sebut sebagai penerus bangsa? Jawabannya, banyak. 3 orang pemuda melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak umur 12 tahun. Kumpulan pelajar terlibat tarung bebas di Makassar. Akibat sering menonton film porno, seorang pemuda mencabuli adik iparnya yang masih di bawah umur. 2 orang pemuda diringkus usai melakukan pembegalan. Polda Sulsel menangkap 2 pemuda saat membuang kantong bening berisi sabu. Seperti itulah para wartawan membawakan berita-berita miris mengenai keadaan para pemuda bangsa saat ini. Lantas, pantaskah kita berdiam diri melihat betapa mirisnya para pemuda bangsa saat ini? Kemerdekaan bangsa Indonesia telah dicapai. Kemerdekaan yang dimaksud adalah kebebasan dari penindasan beratus tahun para penjajah bangsa asing. Namun, setelah kemerdekaan tersebut telah kita capai, masih saja bangsa Indonesia dijajah oleh teknologi, oleh obat-obatan terlarang, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, ketidaksiapan, dan standarisasi masyarakat serta karakter masyarakat yang masih belum sesuai dengan karakter Pancasila. Bukti-bukti tindakan kriminal para pemuda dan berbagai kejadian miris lainnya telah menjadi saksi bahwa seruan merdeka untuk saat ini belum sempurna untuk menggema di langit Ibu Pertiwi. Mengapa? Karena masih ada berjuta saudara-saudara kita yang meringkuk menahan pedihnya kelaparan. Puluhan kehidupan saudara kita koyak dirampas oleh sang bedebah yang telah diperbudak oleh teknologi, diperbodoh oleh obat-obatan terlarang. Dan lebih mirisnya lagi, masih banyak para tikus-tikus berdasi yang masih menguasai negara ini. Silahkan tanyakan pada diri kita sendiri, pantaskah kita bersorak merdeka di atas keterpurukan kehidupan bangsa?
Pemuda yang harusnya menjadi ujung tombak pembelaan bangsa, pemuda yang harusnya menjadi pilar memperkokoh kemerdekaan bangsa ini, justru menjadi perenggut kemerdekaan saudara-saudara sesama sebangsa dan setanah air kita dengan mengambil hak-hak mereka, melakukan tindak kekerasan, pelecehan seksual, menaruh standarisasi dan menuntut orang-orang untuk memenuhi nilai tersebut hingga merebut nyawa orang lain. Tidak hanya itu, bahkan banyak penerus bangsa yang mengambil kemerdekaan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya diperbudak oleh teknologi dan obat-obatan terlarang, atau hal-hal rusak lainnya yang dengan bangganya ia nilai sebagai ini adalah hal yang keren. Banyak para pemuda yang menganggap dirinya kritis dengan menyorakkan tikus-tikus berdasi yang mengambil uang rakyat pantas untuk dihukum gantung. Ironisnya, justru mereka lupa ada hal kecil lain yang merusak bangsa ini dan menjadi cikal bakal dari terbentuknya tikus-tikus berdasi. Contohnya seperti seorang pelajar yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menuntut ilmu dan mengabaikan pendidikan. Atau masyarakat yang tidak mengakui kesetaraan gender, melakukan diskriminasi terhadap suku, bangsa, ras, dan agama, atau hal-hal lainnya yang merugikan persatuan bangsa kini. Ini sudah menjadi bukti atas ketertinggalan bangsa ini. Pertanyaannya adalah, dari semua kejadian menyedihkan ini, di manakah letak kemerdekaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya? Kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika bangsa ini maju bersama. Kesejahteraan terbesing kuat dengan senyuman terpahat tulus di wajah bangsa Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, semuanya merasakan kesejahteraan. Sudah saatnya kita para pemuda-pemudi sebagai penerus bangsa ini menyadari betapa menyedihkannya kehidupan bangsa ini dan harus ada keharusan dalam diri kita untuk menjauhi perbudakan teknologi dan hal-hal menyedihkan lainnya harus mulai ditegakkan. Bung Karno pernah berkata, "Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak menjadi bangsa yang hanya hidup dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, tetapi bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita." Maka dari itu, mari para pemuda dan pemudi bangsa, kita bersama membangun masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dengan semangat memerdekakan bangsa Indonesia dari kemiskinan, keterpurukan, dan keterbelakangan. Peran pemuda sangat penting dalam hal ini. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjadi pribadi yang kuat, siap dan sigap dalam memerangi penjajahan teknologi, pembodohan budaya yang tak sesuai dengan karakter bangsa dan Pancasila. Menjadikan diri kita layak menjadi pemuda yang mampu meraih pendidikan dan cita-cita bangsa. Jangan biarkan ketertinggalan menguasai diri kita. Persiapkan diri kita, para pemuda, untuk pematangan calon-calon pemimpin masa depan bangsa ini. Tentu hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa di 10, 20, dan beratus tahun keabadian bangsa Indonesia. Karena dengan kesiapan pemuda dalam berperang melawani pengaruh negatif teknologi dan globalisasilah yang kelak akan membukakan jalan keluar dari kemiskinan dan keterpurukan bangsa. Lantas di saat itulah kita bersorak riah, sahut menyahut menggelorakan merdeka di langit Ibu Pertiwi atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembuktian bahwa kita bukanlah bangsa tempe, kita bukanlah bangsa kuli, telah terpapang dengan sangat jelas. Dan di saat itulah para pemuda sang pengguncang dunia, para pemuda sang pengubah dunia, para pati murah muda menampakkan dirinya, bersorak merdeka atas bebasnya bangsa Indonesia dari ketertindasan beratus tahun para penjajah bangsa asing, dan sorakan merdeka atas layaknya kehidupan bangsa Indonesia yang sejahtera. Di tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, mari kita bersama-sama merayakan kebebasan bangsa Indonesia dari ketertindasan penjajah di masa lalu, dan mari bersama-sama kita memerdekakan diri kita sendiri dari pembodohan dan perbudakan teknologi serta obat-obatan terlarang, ketertinggalan, dan mindset-mindset yang tidak perlu. Mari berjuang demi masa depan bangsa kita. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.